Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku, sungai di gurunku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Tuhan pasti kerja. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, oh melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu Tuhan, anugerahmu melimpah bagiku. Shalom semuanya, puji Tuhan. Kita kembali akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan. Pada saat ini Tuhan, Kau kembali mengizinkan kami mendengar kebenaran firman-Mu. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, Kau boleh mempersiapkan hati kami. Biarlah Kau menjamah hati kami seperti tanah yang gembur. Sehingga pada saat firman-Mu ditaburkan, firman itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Pakai anak-Mu ini Tuhan yang hanya alat-Mu, yang tidak pernah mampu tanpa Engkau. Di dalam nama Yesus, amin. Salam, sekali lagi salam. Ya, kita hari ini akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kisah para rasul, pasalnya yang ke-14, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-28. Ya, kita akan melihat bagaimana hasil dari perjalanan misi yang pertama dari Rasul Paulus. Ya, di sini kita akan lanjut melihat perjalanan ya misi pertama dari Rasul Paulus dan hasil dari pelayanan misi ini. Dan kita akan melihat bagian pertama ya bagaimana pelayanan Rasul Paulus dan Barnabas di Ikonium. Kita akan melihat dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi.
lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyikirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Wow, sangat menarik di sini ya. Kalau kita melihat, ingat di pasal 13 di bagian akhir, bagaimana Paulus dengan luar biasa ya memberitakan Injil Yesus, yang walaupun ya kita tahu bahwa pada akhirnya mereka harus mengalami yang namanya penganiayaan yang hebat dan memaksa mereka keluar dari daerah itu dan masuk ke Ikonium. Ya, pelayanan yang luar biasa kita lihat di pasal 13. Tetapi karena ada penganiayaan yang begitu luar biasa, mereka harus masuk di Ikonium. Dan menarik di sini kalau kita lihat yang ayat-ayat yang barusan kita baca tadi, kita lihat di sini bagaimana Paulus dia tidak putus asa dan berhenti melayani setelah penganiayaan yang mereka alami, tetapi malah melanjutkan pelayanan mereka ke kota lain, yaitu yang kita lihat di sini kota Ikonium. Wow, ya di dalam pelayanan ya kita lihat bagaimana di sini jelas bahwa Alkitab bahkan Yesus itu nggak pernah menjanjikan di dalam pelayanan semuanya akan mudah, atau waktu kita melayani semuanya akan terima apa yang kita sampaikan ya. Tetapi di situ luar biasa bahwa Alkitab jelas mengatakan bahwa Yesus berjanji akan selalu bersama-sama dengan kita dalam setiap langkah pelayanan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita ya. Poin pertama yang kita bisa lihat di sini bagaimana dalam kehidupan kita yang terpanggil di dalam pelayanan, jangan pernah menyerah atau tawar hati ya saat tantangan masuk di dalam sebuah pelayanan kita ya. Dan ingat ya, kalau bahkan kita masuk di dalam penderitaan karena pelayanan yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan, itu semua karena karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ya. Filipi 1 ayat yang ke-29 ya jelas mengatakan bahwa kita bukan hanya terpanggil, dikaruniakan untuk percaya, tetapi kita juga dikaruniakan untuk menderita di dalam Tuhan. Ya, di dalam Filipi 1 ayat 29. Jadi kalau kita masuk ke dalam sebuah penderitaan karena pelayanan yang kita buat, percayalah itu karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Itu anugerahnya dalam kehidupan kita. Jadi waktu kita ada di dalam pelayanan dan tantangan mulai datang ya, di dalam setiap pelayanan kita, jangan menyerah. Jangan tawar hati. Kenapa? Karena ingat bahwa Tuhan izinkan kita masuk pelayanan, Dia beri kita kekuatan, kasih karunia-Nya untuk kita mengalami penderitaan itu. Yang dikatakan di Ikonium, mereka memberitakan firman di rumah-rumah ibadat orang Yahudi, ya. Dan banyak orang Yunani di situ menjadi percaya. Banyak orang yang tidak mengenal Tuhan atau di luar dari orang Yahudi juga menjadi percaya. Wow, ya. Di sini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Kalau kita ingat ya, di sini bahwa selalu ada buah hasil ya. Yang kita lihat bagaimana Rasul Paulus ya dan Barnabas, mereka tekun taat di dalam pelayanan mereka. Pada akhirnya mereka melihat bahkan di dalam penganiayaan yang mereka alami, mereka melihat buah dalam pelayanan mereka. Banyak orang menjadi percaya dikatakan. Dan ini sebuah sukacita yang luar biasa di dalam pelayanan kita melihat orang lain percaya kepada Yesus Kristus ya. Karena memang selalu ada buah dari hasil ketekunan, ketaatan di dalam pelayanan kita.
Ya, bagian kita percaya kepada Yesus yang mengutus kita untuk memberitakan Injil Tuhan kepada orang lain, ya, di mana tuntunannya untuk kita melayani Dia. Karena setiap kita orang percaya terpanggil untuk melayani, walaupun apapun itu bentuknya. Dan di sini kita lihat bagaimana Rasul Paulus terpanggil untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di luar dari Yahudi. Dan di sini kita melihat hasil yang luar biasa yang kita bisa lihat buah dari pelayanan dari Rasul Paulus. Di ayat kedua sampai yang keenam, ya, di ayat ini kita melihat, ya, kebenaran nyata di mana ada pelayanan yang berkembang, ya. Iblis tidak tinggal diam di sana. Iblis tidak suka ada pelayanan yang berkembang, sehingga dia membuat sebuah perpecahan di sana. Ada sebuah tantangan di sana. Dilihat di ayat yang kedua yang kita sudah baca tadi, di situ dikatakan ada orang-orang Yahudi yang menolak Injil, itu memanaskan hati orang yang tidak percaya. Artinya yang dimaksud di sini adalah orang di luar dari Yahudi. Ya, jadi orang-orang Yahudi ini yang nolak pemberitaan Injil Rasul Paulus, pada akhirnya dia menghasut orang-orang dari luar Yahudi ini untuk menentang pemberitaan Rasul Paulus. Ya, dan kita lihat di ayat keempat di sini bahwa tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Wow. Jadi di sini kita lihat di ayat keempat, hasutan ini orang-orang Yahudi tadi yang menolak, ya, pemberitaan Injil, ya, membuat sebuah perpecahan. Ya, jadi ada dua kubu di sini. Kubu yang ikut orang-orang Yahudi tadi yang tidak percaya, dan kubu yang percaya kepada Rasul Paulus, ya, kedua rasul dan Barnabas, ya. Di sini terjadi sebuah perpecahan di sini, ya. Dan benarnya hal ini juga terjadi kalau kita lihat, ya, di dalam Yohanes 9 ayat 16, kita akan melihat sedikit kembali ke sana. Hal ini sering terjadi bahwa iblis tidak suka yang namanya dengan kesatuan, sehingga dia berusaha keras membuat yang namanya division atau perpecahan, ya, di antara mereka, dan kebanyakan berhasil. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 9 ayat 16, di sini dikatakan, firman Tuhan, maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat? Dengan demikian maka timbullah pertentangan di antara mereka. Ya, selalu ada pertentangan, selalu ada kubu yang terbelah yang dibuat oleh musuh untuk apa? Untuk menghambat perkembangan Injil, seperti itu. Dan itu terjadi, ya. Makanya di dalam pelayanan penting untuk kita terus berserah, yang menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Karena kita tahu ada pribadi lain yang tidak suka pada saat kita memberitakan Injil. Ya, makanya penting untuk kita terus masuk di dalam doa-doa, ya, di dalam pelayanan. Untuk apa? Untuk supaya iblis tidak bisa memecah belah di dalam setiap pelayanan kita. Dan di ayat kelima di sini dikatakan, ya, terjadi penganiayaan terhadap Paulus dan Barnabas, ya. Terjadi penganiayaan di ayat yang kelima, maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Ya, akhirnya ada penganiayaan yang terjadi kepada Rasul Paulus dan Barnabas. Jadi di sini, ya, di waktu yang sama mereka melihat pertobatan yang besar, ya, dan di waktu yang sama juga mereka melihat batu yang banyak dilempar ke mereka. Ya, pertanyaannya, ya, apakah mereka tetap melayani atau mereka mundur dari pelayanan karena melihat hal itu terjadi? Ya, di waktu yang bersamaan mereka lihat buah, di waktu yang bersamaan juga mereka melihat tantangan yang luar biasa. Ya, apakah mereka berhenti dalam pelayanan mereka? Jawabannya jelas tidak. Mereka terus melayani. Kenapa? Karena jelas di ayat ketiga dikatakan mereka percaya sama Tuhan. Karena mereka percaya sama Tuhan, ya, maka Tuhan terus menguatkan mereka di dalam pelayanan mereka. Jadi kalau saudara dan saya bahkan mengaku percaya kepada Tuhan dalam pergumulan atau tantangan apapun yang kita hadapi, ya, jangan menyerah.
ya, tetap mengajar dan memberitakan Injil Tuhan, ya, maka Allah akan menguatkan saudara dan saya, ya. Jangan pada saat kita memberitakan Injil, kita mulai pelayanan, tantangan akan ada, ya. Mungkin kita akan diejek, mungkin kita akan dihina, ya, seperti itu. Jangan langsung berhenti, jangan. Tetapi serahkan kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang menggerakkan hati kita untuk kita mau taat di dalam tuntunan Dia, dalam pemberitaan Injil, di dalam pelayanan kita. Jangan menyerah. Pada saat kita lihat bahwa pelayanan kita mulai diejek, kita mulai dihina, jangan, ya. Tapi terus berjalan, terus percaya, terus melayani Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau, ya. Karena akan ada tantangan pada saat kita mulai masuk dalam pelayanan. Saya ingat sekali waktu itu saya masih di sekolah Alkitab di Surabaya. Ya, waktu itu Tuhan gerakan hati kami untuk kami keluar dan pelayanan di terminal-terminal, di tempat umum seperti itu. Dan saya ingat sekali pertama kali saya melakukan penginjilan. Saya di terminal di Bungurasi di Surabaya. Saya beritakan orang tentang Yesus Kristus dan saya diludahi untuk pertama kali. Ya, orang meludahi saya, suruh saya untuk diam, untuk jangan memberitakan tentang Yesus Kristus. Ya, dan saat itu terus terang saya rasa takut, saya rasa kecewa. Wih, kenapa Tuhan ini terjadi? Ya, tetapi di dalam hati saya percaya dan yakin, ya, bahwa Tuhan yang menguatkan saya, ya, menuntun saya untuk melakukan pelayanan yang Dia mau untuk saya lakukan. Dan saya terus melayani dan memberitakan Injil. Dan itu semua karena kasih anugerahnya. Ya, jadi pada saat kita mulai masuk dalam pelayanan, terutama kita mulai Tuhan gerakan untuk kita mulai membagikan Injil Tuhan kepada orang lain dimanapun kita berada, dan menerima penolakan, ejekan, ya, bahkan penganiayaan seperti itu, jangan menyerah. Ya, serahkan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ya, dan di sini kita akan melihat bagaimana pada akhirnya kena penganiayaan terjadi itu, akhirnya Rasul Paulus, ya, dan Barnabas pindah mereka ke Listra. Ya, dan di sini kita akan melihat dan ke Derbe, ya, dari ayat 7 sampai ayatnya yang ke-20. Kita baca dari ayat 7 sampai ayat ke-10 terlebih dahulu. Firman Tuhan. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Wow. Ya, di ayat 7 sampai ayat 10 ini, di sini kita akan lihat, ya, bagaimana orang lumpuh sejak lahir ini disembuhkan. Ya, ada mujizat yang terjadi di sini yang kita lihat, ya. Ada beberapa hal yang kita harus pahami di ayat 7 sampai 10 ini. Yang pertama, ya, di ayat 7, kita lihat lagi kembali di ayat 7, di situ mereka memberitakan Injil, ya. Hal pertama yang kita harus pahami adalah bagaimana fokus dari sebuah pelayanan yang Rasul Paulus dan Barnabas lakukanlah bukan mujizatnya, ya, tetapi pemberitaan firman Tuhan. Itu yang kita pertama harus pahami. Walaupun kita akan melihat sebuah mujizat yang luar biasa terjadi, tapi yang pertama yang kita harus pahami bahwa fokus pelayanan dari Rasul Paulus dan Barnabas adalah pemberitaan firman Tuhan, bukan mujizat. Ya, sekali lagi, bukan mujizatnya, tetapi pemberitaan firman Tuhan. Ya, bukan berarti saya menentang, ya, kalau kita lihat ada KKR kesembuhan, ya, itu semua bagus, dan saya pribadi orang yang sangat percaya bahwa Tuhan masih sanggup melakukan mujizat sampai sekarang. Ya, tetapi alangkah baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan kalau fokus sebuah pelayanan bukanlah mujizat, kesembuhan, ya, atau sesuatu yang wow, tetapi fokus sebuah pelayanan haruslah pemberitaan firman Tuhan. Kenapa? Karena kita akan lihat di poin kedua. Hal kedua yang kita harus pahami. Yang kedua adalah mujizat itu terjadi pada orang yang lumpuh sejak lahir ini pada saat ia dengar Injil Kristus.
Yang kedua, kita harus pahami bahwa mujizat yang terjadi pada orang yang lumpuh sejak lahir ini, itu pada saat ia dengar Injil Kristus. Artinya, ya, pendengaran firman Tuhan itu sangat penting, ya, sangatlah penting. Roma 10 ayat 17 jelas katakan bahwa iman timbul akan pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi di sini sangat jelas, ya, pada saat dikatakan bahwa orang lumpuh ini, ya, sejak ia lahir, yang lemah kakinya ini sejak ia lahir, mendengarkan Rasul Paulus. Apa yang didengarkan oleh orang lumpuh ini? Jelas bahwa Rasul Paulus datang, dikatakan di ayat ke-7 tadi, pemberitaan firman Tuhan. Jadi artinya yang didengar oleh orang lumpuh ini adalah firman Tuhan tentang Injil Kristus, Injil kasih karunia, ya. Dan karena pemberitaan firman Tuhan inilah iman dari orang lumpuh ini tumbuh, ya, melihat Yesus Kristus, ya, kasih karunia yang Yesus sudah berikan, ya. Makanya, ya, firman Tuhan, pendengaran akan firman Tuhan sangatlah penting, ya, seperti itu. Jadi bagi saudara dan saya, jangan bosan-bosan untuk dengar dan baca firman Tuhan, supaya iman kita terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita terus memusatkan iman kita berfokus hanya kepada Yesus Kristus. Dan itu semua terjadi pada saat kita mendengar dan membaca firman Tuhan, ya. Saya tidak suruh saudara 24 jam baca firman Tuhan. Bukan maksud saya untuk saudara terus dengar firman Tuhan sepanjang hari 24 jam, ya. Tetapi yang saya maksudkan di sini, bagaimana saudara punya haus lapar akan pembacaan dan pendengaran firman Tuhan. Karena kebanyakan sekarang, karena media sosial yang begitu mudah untuk kita akses berita-berita, film-film, ya, banyak sekali kita teralihkan, ya. Bahkan untuk baca firman Tuhan, satu pasal, bahkan 1 menit, 15 menit, itu tidak lagi. Kadang kita lupa, bahkan sampai seminggu kita nggak baca firman Tuhan bisa. Tapi kita kadang nggak bisa lewatkan untuk kita baca status, ya, orang lain. Itu langsung kita cepat sekali berita tentang selebritas atau hal yang lainnya kita cepat untuk kita baca. Tetapi terkadang untuk baca firman Tuhan sangat sulit, ya. Kenapa? Karena tadi, ya, karena ada iblis yang tidak suka orang mendengar firman Tuhan. Makanya karena kita tahu ada iblis yang gak suka dengar firman Tuhan, kita paksakan diri kita minta Roh Kudus memampukan kita untuk kita baca firman Tuhan. Pada saat saudara merasa malas baca firman Tuhan, saudara rasa malas untuk dengar firman Tuhan, di saat itulah waktu yang tepat harusnya saudara baca firman Tuhan, ya. Karena Tuhan mau berbicara melalui kebenaran firman-Nya kepada saudara dan saya. Kenapa? Karena pembacaan firman Tuhan, pendengaran firman Tuhan sangatlah penting untuk membuat iman kita terus berfokus kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, wow. Dan di sini kita lihat yang ketiga yang harus kita pahami, ya. Penting bagi seorang hamba Tuhan itu untuk memiliki kepekaan akan yang Tuhan mau untuk dilakukan. Kita lihat di ayat ke-9, saya akan bacakan, ya. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Jadi luar biasa di sini. Yang pertama, orang lumpuh tadi ia duduk mendengarkan firman Tuhan, ya. Dan Rasul Paulus peka bahwa iman orang ini dia bertumbuh, dikatakan ada iman, wah ini dia bisa disembuhkan. Artinya buat Rasul Paulus peka akan tuntunan Tuhan untuk kesembuhan orang ini, ya. Makanya saya katakan hal yang penting untuk kita pahami adalah penting sebagai orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan, ya, untuk melayani Tuhan di sebuah badan misi, gereja, atau persekutuan, atau apapun itu. Penting untuk memiliki kepekaan akan tuntunan Tuhan, ya. Sama seperti Rasul Paulus, peka akan tuntunan Tuhan untuk orang ini yang disembuhkan ini, yang tidak bisa berjalan sejak lahir.
Ya, seperti itu. Jadi, bagaimana kita bisa memiliki kepekaan ini? Ya, ya dengan terus berjalan di dalam ketaatan dan tuntunan Roh Kudus setiap harinya, di dalam doa dan pembacaan firman secara pribadi dalam kehidupan kita. Ya, penting untuk kita terus taat, berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus, di dalam persekutuan kita pribadi dengan Dia. Ya, maka kita akan terus memiliki kepekaan, tuntunan ya terhadap Tuhan. Ya, saya selalu membawa ilustrasi seperti ini pada saat saya berbicara soal kepekaan kepada Tuhan. Ya, mungkin pertama kali contoh saya berikan ilustrasi, pertama kali saya berbicara mungkin kepada orang yang baru kenal, ya, saya mungkin akan bertanya, oh ini dengan siapa? Kedua kali saya akan tanya masih mungkin ini dengan siapa. Ketiga kali saya masih bertanya dengan ini siapa. Mungkin pertama kali ya saya ibaratkan dengan Kak Eva saja, istri saya. Yang 1, 2, 3 kali saya masih bertanya ini dengan siapa, terutama dia kalau pakai nomor lain. Tetapi karena sudah terbiasa sering berbicara dan bahkan hampir tiap waktu saya berbicara dengan dia, akhirnya dia mau ganti nomor pun, pakai HP orang lain pun saya sudah tahu itu dia. Karena saya sudah hafal benar suaranya. Saya sudah tanda betul cara dia berbicaranya. Sama seperti itu. Pesan kita terus bergumul, bergaul intim dengan Tuhan. Terus berjalan dalam ketaatan, di dalam tuntunan Roh Kudus. Maka kita akan memiliki kepekaan. Kepekaan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Karena penting bagi seorang pelayan Tuhan atau orang yang terlibat di dalam pelayanan. Atau bahkan setiap kita sebagai orang percaya. Penting untuk memiliki kepekaan akan tuntunan dari Tuhan. Ya, sangatlah penting. Ya, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul itu. Wow, di ayat 11 sampai 13 ini ada kejadian yang luar biasa. Kenapa? Ya, karena begitu semangatnya ini mereka melihat mujizat yang terjadi, ya, sama ini orang yang sudah nggak bisa berjalan sejak lahir atau lumpuh sejak lahir, ya, akhirnya mereka menganggap Paulus dan Barnabas sebagai dewa orang Yunani, yaitu dewa Zeus dan dewa Hermes, ya, seperti itu. Ya, jadi kita bisa melihat, ya, di sini apa yang sedang terjadi. Yang pertama, ya, dari ayat 11 sampai 13. Yang pertama, Paulus dan Barnabas dianggap mereka dewa. Wow, itu yang terjadi di sini, ya. Dan yang kedua, mereka disembah, itu ayat 12 sampai 13. Jadi, ya, ini mereka langsung bawa persembahan, dikatakan tadi jelas, ya, di ayatnya yang ke-11 sampai 13 dong, bawa hewan-hewan untuk dipersembahkan di hadapan Paulus, ya, Barnabas, ya, karena mereka dianggap Zeus dan Hermes, ya, seperti itu. Ya, jadi mungkin kita bertanya-tanya, ya. Kita mungkin harus mengerti kenapa orang-orang ini langsung menganggap Rasul Paulus dan Barnabas sebagai Zeus dan Hermes, dewa-dewa Yunani, ya, seperti itu. Ya. Mungkin kita bisa memahami pada saat kita belajar sedikit backgroundnya tentang legenda atau dongeng atau legenda cerita, ya, yang terjadi, ya, di Listra pada waktu itu, ya, di Listra. Ya, jadi mereka punya sebuah legenda cerita tentang dewa Zeus dan Hermes. Itu waktu itu mereka datang ke bumi, ya, dalam wujud manusia fana, ya, tapi tidak ada yang peduli, ya, pada waktu itu sama mereka, ya, kecuali ada pasangan tua, ya. Dan akhirnya dewa Zeus dan Hermes murka dan langsung memusnahkan orang-orang kecuali pasangan tua itu. Jadi ini mungkin bisa menolong kita memahami kenapa dong cepat-cepat langsung kasih persembahan. Karena dong takut nanti dimusnahkan, sama seperti cerita legenda yang terjadi di sana.
Ya, jadi akhirnya apa? Mereka langsung cepat-cepat ini kasih persembahan seperti itu, ya. Langsung kasih, wah ini kasih, oh ini mereka dewa-dewa, jadi jangan lambat-lambat. Seperti jadi mereka ada takut seperti itu. Lalu apa respon dari Barnabas dan Paulus? Apa respon mereka? Ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing, namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit, dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka." Wow. Jadi apa respon mereka? Yang pertama, ya, respon Barnabas dan Paulus, ya. Dikatakan Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, ya. Jadi di sini pengoyakan pakaian itu simbol akan kesedihan dan duka yang sangat besar, ya. Jadi Paulus dan Barnabas menolak untuk disembah. Kenapa? Karena Paulus dan Barnabas jelas mengatakan bahwa mereka adalah manusia biasa, ya. Mereka tidak layak untuk menerima kemuliaan, penyembahan, ya. Jadi mereka menolaknya. Beda dengan kalau kita kembali sedikit dengan pelajaran yang kita sudah bahas di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-23. Bagaimana di situ kita melihat bagaimana Herodes di situ menerima penyembahan, ya, manusia, dan akhirnya kita lihat bagaimana dia mati, ya. Tetapi di sini Paulus sadar kemuliaan, penyembahan hanya milik Tuhan semata, ya. Dan Paulus dan Barnabas sadar, ya, itu, dan mereka tidak mau mencari kemuliaan atas diri mereka sendiri. Ya, menarik. Kenapa saya katakan hal ini sangat menarik? Ya, walaupun ini di luar dari pembahasan kita, tapi saya teringat dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 28 sampai 30, ya, saya akan bacakan buat kita semua untuk kita dapat gambaran, ya. Di sini jelas sekali tentang bagaimana poin di dalam sebuah pelayanan sebagai alat-alat Tuhan harus menyadari bahwa yang ditinggikan itu harusnya Tuhan, ya, bukan kita alatnya, ya, seperti itu. Di Yohanes 3 ayat 28 sampai 30 katakan seperti ini, ya. "Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Ya, satu hal di dalam sebuah pelayanan, dan ini peringatan keras bagi kita yang terlibat di dalam pelayanan, untuk tidak mencari kemuliaan untuk diri kita sendiri, ya, tetapi menyadari bahwa kemuliaan, pujian, dan hormat hanya milik Tuhan semata, ya, hanya layak untuk kita persembahkan bagi Dia. Kita nggak layak untuk terima pujian, hormat, kemuliaan dari manusia, karena kita pantas untuk berikan itu semua hanya kepada Tuhan saja. Karena hanya Dia yang Tuhan yang layak menerima itu semua. Ya, karena Dia yang menciptakan langit dan bumi, dikatakan. Dia yang memberikan hujan, dikatakan. Jadi Dia Allah yang memang pantas, Dia Allah yang memang layak, ya, untuk menerima hormat, pujian, kemuliaan. Kita hanya alatnya. Ya, tapi pada saat kita melihat orang memuliakan Tuhan, kita melihat orang membawa orang untuk menyembah Dia, dan ada sukacita yang besar yang kita juga turut rasakan, ya, seperti itu.
Yang kedua, respon mereka di sini, ya Paulus dan Barnabas mencoba untuk menghentikan apa yang mereka lakukan di ayat 18, ya. Dan bahkan dikatakan mereka hampir-hampir tidak bisa mencegah mereka. Ya, jadi bahkan Rasul Paulus sudah coba untuk cegah, tapi nggak bisa juga. Ya, lalu apa yang terjadi? Ayat 19 sampai 20. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Wow. Di sini kita bisa melihat ya bagaimana yang terjadi adalah ya orang-orang Yahudi ini yang menentang Paulus dan Barnabas di Antiokhia dan Ikonium rela, ya kita lihat, melakukan perjalanan lebih dari 100 mil jauhnya hanya demi menyerang Paulus dan Barnabas. Jadi dong ikuti Paulus dan Barnabas bukan untuk dengar firman Tuhan. Dong ikuti Paulus dan Barnabas untuk serang mereka dua, untuk terus hasut ini orang-orang di mana dia memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Ya seperti itu. Seperti saya katakan tadi, ya ada pribadi yang memang tidak suka untuk Injil Tuhan, firman Tuhan diberitakan, yaitu iblis. Kita lihat di sini bagaimana anak-anak iblis ini ya, saya katakan ya, ini mereka rela ya, punya semangat yang kuat, ya tenaga yang kuat untuk apa? Untuk ikuti Paulus dan Barnabas, untuk menghambat firman Tuhan, untuk bukan dengar firman Tuhan, tapi untuk menghambat firman Tuhan. Ya, untuk mencegah orang mendengar Injil kasih karunia. Ya. Dan ini menarik bagi saya. Kenapa menarik? Seharusnya ya, anak-anak Tuhan juga harus punya semangat yang lebih ya dalam memberitakan Injil Tuhan. Ya. Memiliki semangat. Kalau ini tadi aja anak-anak setan ini maksudnya yang nggak setuju dengan Rasul Paulus dan Barnabas ini rela, mereka punya semangat kuat ya untuk menghambat firman Tuhan, diberitakan oleh Rasul Paulus dan Barnabas. Ya harusnya kita punya semangat yang lebih dari itu. Sebagai anak-anak Tuhan, pertanyaannya, kemana semangat penginjilan kita? Kemana semangat pemberitaan firman Tuhan? Ya, yang Tuhan sudah berikan sama kita, ya firman Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan sama kita, ya kita lihat sekeliling kita, keluarga kita, saudara kita, ya kerabat-kerabat kita, teman-teman kita yang kita tahu belum mengenal Tuhan. Akankah kita masih memiliki semangat untuk memberitakan Injil kepada mereka? Ya, saya dorong saudara dan saya untuk memiliki semangat itu. Yang kedua, kita lihat di sini ya, orang-orang banyak ini waktu diajar soal Yesus, soal Tuhan, Injil kasih karunia, mereka sulit untuk terima, ya. Tetapi hasutan yang diberikan oleh orang-orang Yahudi ini tadi yang menentang, itu mereka langsung cepat terima, ya. Di sini baru saja mereka anggap Paulus dan Barnabas dewa, langsung setelah itu mereka lempari dengan batu karena hasutan-hasutan orang-orang Yahudi yang menolak ini, ya. Dan ini membuat saya teringat ya, sama seperti kejadian yang Yesus alami, ya. Dong baru saja teriak-teriak hosana, hosana, ya, langsung teriak salibkan dia, salibkan dia. Ya ini dong ini orang yang timplan, nggak jelas, ya, seperti itu. Baru dengar firman Tuhan, ya mereka nggak mau terima, tapi dengar yang lain mereka cepat untuk terima. Karena memang di mana-mana kita akan temukan orang-orang seperti ini dalam gereja, dalam pelayanan, ya. Sebentar mereka akan nyanjung-nyanjung katong kita sebagai pelayan Tuhan, sebentar langsung mereka akan bagosip tentang kita, yang jelek tentang kita, ya. Tetapi kalau kita temukan ini orang-orang seperti ini, jangan putus asa, ya, jangan menyerah. Karena ingat, sebagai pelayan Tuhan kita alami hal itu. Kenapa? Karena Yesus juga pernah alami. Yohanes 15 ayat 20 katakan, hamba tidaklah lebih dari tuannya. Mereka yang menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Ya, ini Yesus katakan seperti itu. Jadi dalam pelayanan seperti yang saya katakan barusan, ya, kita akan temu sama orang-orang yang seperti ini.
Orang-orang yang sebentar nyanjung ya, sebentar muji-muji Katong ya seperti itu, tapi sebentar dong cepat bergosip tentang Katong. Ya, dari kalau kita temukan dalam pelayanan kita, orang memperlakukan kita seperti itu, jangan kecewa. Kenapa? Karena kalau Yesus alami, ya maka kita juga akan alami sebagai murid Tuhan. Di ayat 20 ya, di sini di ayat ke-20 kita lihat bagaimana Paulus dan Barnabas yang dikirain mati ternyata masih hidup ya, dan ini adalah bukti Tuhan belum selesai dengan mereka, dan Tuhan akan terus melindungi dan memelihara mereka. Dan buktinya Rasul Paulus akhirnya kembali dalam pelayanan. Dan di ayat 20 sampai 28 kita akan melihat perjalanan kembali ke Antiokhia. Kita baca ayat 21 sampai 24 terlebih dahulu ya. Firman Tuhan. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ya, di setiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisida dan tiba di Pamfilia. Wow, menarik ya. Di 21, di ayat 21 sampai 24 ini mereka berjalan kembali lewat Listra, Ikonium, dan akhirnya ke Antiokhia. Pertanyaannya ya, apa yang mereka lakukan pada saat mereka singgah ke Listra dan ke Ikonium khususnya? Ya, jadi mereka perkunjungan kembali. Mereka nggak langsung pulang ke Antiokhia, mereka kembali mengunjungi ini murid-murid tadi. Orang-orang yang percaya tertanam dalam kebenaran Injil Tuhan. Ya, seperti itu. Dikatakan apa? Mereka menguatkan ya hati murid-murid orang yang percaya di sana. Ada perkunjungan ya. Dan ini sangatlah penting ya bagi kita untuk menyadari, untuk kita mengunjungi orang-orang yang kita layani, untuk menguatkan mereka, menasihati mereka, untuk bertekun di dalam iman mereka. Ya, mungkin kita sekarang berkata, Kak, kan musim pandemi, jadi nggak mungkin kita kunjungi dari rumah ke rumah. Ya, itu ada HP saudara, ya ada device, alat elektronik yang Tuhan sudah berkati kita. Pergunakan itu. Jangan hanya pergunakan untuk pasang status patah hati atau apapun itu, tapi kita bisa pergunakan untuk kita ingat siapa, kita kuatkan mereka. Ya, makanya di dalam pelayanan kita ya, biasanya kita ada telepon untuk kita kasih penguatan untuk saudara-saudara seiman ya di dalam persekutuan, karena itu penting ya untuk kita menguatkan satu sama lain seperti itu. Dan itu yang Rasul Paulus lakukan ya. Dan yang kedua, mereka menetapkan penatua-penatua bagi mereka ya. Jadi ditetapkan ini orang-orang ya yang bertanggung jawab dalam setiap jemaat-jemaat ya. Dan ini sangat penting ya. Makanya di dalam kita ya, orang percaya ya, itu kita penting untuk kita memiliki orang-orang yang bertanggung jawab atas kita ya. Orang-orang yang kita tahu lebih rohani, yang kita bisa accountability dengan mereka. Artinya kita bisa datang dan bertanya, bahkan didoakan untuk kita memperoleh penguatan. Karena kita nggak bisa sendiri. Kita butuh orang lain untuk menopang kita. Ya, walaupun jelas kita butuh Tuhan, tetapi Tuhan bisa pakai orang lain untuk menguatkan kita. Ya, di ayat 26 sampai 25-26 kita lihat rencana perjalanan kembali ke Antiokhia. Ya, ayat 25 sampai 26. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena di sini dikatakan mereka singgah ke Perga, ke Atalia, mereka memberitakan firman Tuhan ya. Dan kita lihat di mana ada kesempatan, kita lihat mereka terus memberitakan firman Tuhan. Dan begitu juga sebagai anak-anak Tuhan ya, kita melihat sebuah kesempatan yang Tuhan berikan pada kita untuk menyatakan Injil kasih karunia
kepada orang lain. Dan di ayat yang ke-27-28 ya, di sini dikatakan pada akhirnya mereka sampai di Antioquia. Ya, kita akan baca ayat 27-28. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid itu. Jadi di sini jelas mereka membagi kesaksian akan perjalanan pelayanan mereka ya, yang terjadi di orang-orang di luar dari Yahudi, dan banyak yang menerima dan beriman kepada Yesus ya. Dan ini sesuatu kesaksian yang luar biasa ya. Karena makanya penting, contoh kalau kita pelayanan ya, mission trip seperti biasanya ada laporan pelayanan atau buat kesaksian. Kenapa? Karena ini bisa membangun orang lain juga. Ya, kesaksian pelayanan kita itu sangatlah penting ya, untuk membagi sukacita yang sama ya kepada orang-orang percaya yang lain ya di dalam Yesus Kristus. Dan ini menguatkan mereka ya, karena dalam sebuah pelayanan pasti ada orang-orang yang mensupport kita. Ada support kita di dalam doa, ada support kita secara finansial, walaupun mereka tidak bisa langsung ke lapangan, ke mission field ya, ke badan misi seperti itu ya, ke daerah untuk menyatakan Injil, tetapi mereka orang-orang yang mensupport lewat dana, lewat apapun itu doa mereka, dan mereka senang diberkati pada saat mereka menerima laporan akan pelayanan kita, kesaksian pelayanan kita, dan itu sangat penting ya, sangat-sangat penting. Dan di ayat 28 mereka lama tinggal di sana ya, dan saya yakin ya kita bisa berasumsi dan yakin kenapa Paulus dan Barnabas lama tinggal di sana, jelas karena pasti banyaknya pelayanan yang mereka lakukan ya. Saya ingin tutup dengan ini ya, dalam pelayanan tidaklah semudah ya yang banyak orang pikirkan, karena mungkin dalam sebuah pelayanan akan ada tantangan dan godaan untuk kita keluar dari kehendak Allah. Makanya penting bagi kita ya, pelayan-pelayan Tuhan atau orang yang terlibat dalam sebuah pelayanan, untuk terus bersandar dan berharap hanya pada Tuhan saja di dalam sebuah pelayanan. Dalam pelayanan penting bagi kita untuk memiliki kepekaan ya, dan penundukan diri akan kehendak Tuhan, akan apa, di mana ya, dan bagaimana pelayanan itu berjalan ya. Maka dalam tuntunannya ya, walaupun berat sekalipun di dalam sebuah pelayanan, kita akan melihat buah pelayanan yang luar biasa dan banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan. Teruslah bertekun setia di dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap pelayanan kita, dan kita akan melihat banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman yang telah kami dengar. Biarlah Tuhan itu tertanam dalam hidup kami, dan kami sadar bahwa setiap kami terpanggil dalam pelayanan, walaupun ada tantangan, walaupun ada pergumulan, kuatkan kami terus Tuhan untuk berjalan dalam ketaatan dalam panggilan yang Kau sudah tentukan dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus. Amin. Salam.